Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup ya. Baik, untuk agenda mata kuliah interaksi obat di pertemuan ini, Anda akan presentasi ya. Jadi ada 4 kelompok nanti yang akan mempresentasikan beberapa contoh interaksi obat, terutama pada fase farmakokinetik ya, pada fase ADME. Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan khususnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai amiodaron vs warfarin. Presentasi ini akan membahas mekanisme kerja, efek, serta interaksi antara kedua obat tersebut. Baik, sebelumnya ini adalah anggota kelompok kami, ada Dea Amelia Diatma, Ira Eka Fahira, Miska Raihana, Nadia Aprilia Tarigan, Putri Irhamna, Putri Saida Irawan, Syatna Malika Maimun, dan Winnie Wastika Syafitri. Baik, yang pertama kita bahas tentang amiodaron. Amiodaron adalah obat anti aritmia yang digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis gangguan irama jantung, terutama aritmia yang serius seperti fibrilasi ventrikel dan takikardia ventrikel. Obat ini bekerja dengan memperlambat sinyal listrik jantung sehingga detak jantung kembali normal dan stabil. Dia juga termasuk dalam obat resep yang penggunaannya itu harus di bawah pengawasan dokter. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi, dan karena dia dapat menimbulkan efek samping serius termasuk pada paru-paru, hati, dan mata, maka penggunaannya memerlukan pemantauan rutin. Baik, selanjutnya ada warfarin, ialah obat antikoagulan atau pengencer darah yang digunakan untuk mencegah dan mengobati pembekuan darah seperti trombosis vena dalam, emboli paru, serta untuk mencegah stroke pada pasien dengan fibrilasi atrium atau katup jantung buatan. Warfarin bekerja dengan menghambat pembentukan vitamin K yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penggunaan warfarin ini juga harus diawasi secara ketat dengan pemeriksaan INR atau International Normalized Ratio secara berkala karena dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pendarahan, sedangkan dosis yang terlalu rendah tidak efektif mencegah pembekuan darah. Obat ini berbentuk tablet dan harus dikonsumsi sesuai petunjuk dokter. Baik, sebelumnya tes INR itu apa sih? Tes INR itu atau International Normalized Ratio adalah pemeriksaan darah yang mengukur seberapa cepat darah membentuk bekuan dibandingkan dengan waktu pembekuan normal. Tes ini sering digunakan untuk memantau efek obat pengencer darah seperti warfarin dan membantu dokter menentukan dosis yang tepat. Selanjutnya, ini ada amiodaron vs warfarin, interaksi amiodaron vs warfarin. Penggunaan amiodaron bersama warfarin dapat meningkatkan efek antikoagulan warfarin secara signifikan. Hal ini terjadi karena amiodaron menghambat metabolisme warfarin di hati, sehingga meningkatkan kadar warfarin dalam darah. Akibatnya, resiko pendarahan meningkat dan dosis warfarin biasanya harus dikurangi. Oleh karena itu, jika kedua obat ini digunakan secara bersamaan, perlu dilakukan pemantauan INR secara lebih ketat dan penyesuaian dosis yang hati-hati. Baik, selanjutnya. Jadi untuk memastikan adanya interaksi antara amiodaron dan warfarin, kami telah melakukan pengecekan melalui beberapa sumber terpercaya. Yaitu yang pertama ada drug.com. Di situs ini tuh ditemukan bahwa penggunaan amiodaron bersama warfarin dapat meningkatkan resiko pendarahan karena amiodaron menghambat metabolisme warfarin. Pemberian bersama dua obat ini memerlukan penyesuaian dosis dan pemantauan INR secara ketat. Selanjutnya, yang kedua ada drug bank. Dari drug bank ini tingkat keparahan interaksi ini dikategorikan sedang. Dijelaskan bahwa amiodaron itu dapat menghambat enzim CYP3A4 dan CYP2C9 yang terlibat dalam metabolisme warfarin, sehingga meningkatkan kadar warfarin dalam darah dan berpotensi menyebabkan pendarahan serius. Selanjutnya,
Selanjutnya yang ketiga ada WebMD. WebMD ini juga menunjukkan bahwa interaksi ini signifikan dan menyarankan pemantauan ketat oleh tenaga medis. Ditekankan bahwa amiodaron ini meningkatkan kadar atau efek warfarin dengan mengubah metabolisme efek obatnya. Selanjutnya dan yang keempat ini yang terakhir ada Medscape Drug Interaction Checker. Jadi di Medscape ini interaksi ini dijelaskan lebih detail. Dikatakan bahwa pemberian amiodaron bersama warfarin dapat meningkatkan INR sebesar 100% dalam waktu 3 sampai 4 hari. Sehingga dosis warfarin perlu dikurangi sepertiga hingga setengah dan pasien harus dipantau secara ketat. Jadi dari keempat sumber tersebut dapat kami simpulkan bahwa interaksi antara amiodaron dan warfarin terkonfirmasi signifikan dan beresiko, sehingga dibutuhkan penyesuaian dosis serta pemantauan klinis yang ketat untuk mencegah komplikasi seperti pendarahan serius. Baik, ini adalah referensi jurnal yang kami ambil. Selanjutnya, baik, ini ada tabel ya dalam jurnal yang kami ambil, yaitu tentang tren INR dan indeks sensitivitas warfarin. Jadi bisa kita lihat dari grafik sebelah kiri ini menunjukkan tren nilai INR atau International Normalized Ratio pada dua kelompok pasien yang menerima metoprolol yang garis biru dan amiodaron di garis merah. Selama 10 hari, terlihat bahwa nilai INR meningkat seiring waktu pada kedua kelompok, tetapi kelompok yang menerima amiodaron menunjukkan peningkatan INR yang lebih tinggi dibandingkan kelompok metoprolol. Sedangkan grafik yang sebelah kanan menunjukkan tren LN Transformed Warfarin Sensitivity Index atau WSI. Nilai ini menggambarkan sensitivitas pasien terhadap warfarin. Lagi-lagi, kelompok amiodaron menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dibanding kelompok metoprolol. Jadi kesimpulan dari data ini adalah terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kedua kelompok, baik pada INR maupun pada WSI, yang menunjukkan bahwa amiodaron memberikan efek yang lebih besar terhadap respon terhadap warfarin dibandingkan metoprolol. Selanjutnya, nah, sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulannya penggunaan amiodaron bersama dengan warfarin dapat meningkatkan kadar dan efek warfarin dalam tubuh. Karena amiodaron menghambat metabolisme warfarin di hati. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko pendarahan serius. Oleh karena itu dibutuhkan pemantauan INR yang lebih sering, terutama pada awal terapi, serta penyesuaian dosis warfarin sekitar 25-50% sesuai hasil pemeriksaan INR. Pasien juga harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda pendarahan seperti mimisan, memar berlebihan, atau feses berdarah. Selain itu, konsultasi rutin dengan tenaga medis sangat penting untuk memastikan pengobatan tetap aman, efektif, dan tidak menimbulkan komplikasi. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai amiodaron vs warfarin. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Irhamna ya atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak Bu Fitz, tolong ditunjukkan slide yang tentang amiodaron. Putri, siapa tadi? Faza. Ya, baik. Jadi ada dua obat ya di sini yang kita lakukan checker. Kelompok satu lakukan checker yaitu antara amiodaron yang merupakan obat anti aritmia jantung ya. Untuk takikardia ventricle. Kemudian ada juga warfarin yang merupakan antikoagulan oral ya. Nah, obat ini adalah obat-obat yang sering digunakan di gangguan-gangguan kardiovaskular ya. Amiodaron untuk aritmia, sementara tadi warfarin itu biasanya digunakan oleh pasien-pasien pasca serangan infak miokard ataupun pasien-pasien
pasca terjadinya serangan stroke ya. Jadi ini adalah obat-obat di kardio. Nah, obat-obat di sistem kardiovaskular ini ya, ini adalah obat-obat yang pemberiannya itu harus sangat hati-hati ya. Di dalam satu lembar resep ada beberapa item obat yang biasanya diberikan oleh dokter. Nah, maka kita harus lakukan checker ya. Saya katakan bahwasanya kalau Anda bekerja di rumah sakit yang sistem IT-nya sudah bagus ya, jadi itu udah otomatis ya. Kan di kuliah sudah saya jelaskan juga, itu sudah otomatis. Jadi apotekernya tuh udah tahu ya, oh ini kalau misalkan ada alert di situ atau ada sinyal bahwa ini adalah termasuk kategori interaksi yang moderat ataupun mayor. Nah, di situ kan obat itu otomatis tidak boleh diberikan. Itu kalau nantinya Anda bekerja di hospital yang IT-nya sudah bagus ya. Nah, bagaimana kalau semisal Anda bekerja ya di daerah ya, Anda bekerja di daerah yang daerah kabupaten yang jauh dari pusat kota yang secara bertahap nanti akan ditingkatkan untuk sistem IT-nya ya supaya ini kan apa namanya standarnya sama ya untuk seluruh rumah sakit dan juga puskesmas ya harapannya ke depan gitu. Nah jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya efek samping obat ya. Nah ini termasuk juga nanti arahnya ke farmakovigilan ya. Jadi Anda harus tahu ya konsep dasarnya itu bagaimana ya. Memang segala sesuatunya sekarang kan mudah kita ya. Oh udah ada kok, udah ada sistem ya. Tapi Anda harus tahu, nah dengan latihan seperti ini, Anda sudah terbiasa ya. Setidaknya kan kalau untuk penggunaan sehari-hari ya, di penggunaan baik bagi diri kita sendiri, kerabat, ataupun keluarga ya, itu Anda sudah bisa lakukan eh, checker, drug interaction checker ya. Terutama untuk obat-obat yang digunakan pada tata laksana penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit yang sulit sembuh ya, yang mana itu nanti kemungkinan terjadinya polifarmasi itu cukup tinggi ya. Nah, di situ perlu dilakukan checker ya. Jadi ini tolong dinormalisasi untuk Anda untuk melakukan checker drug interaction ya bagi Anda semuanya ya. Ya, itu dia. Tadi saya kira penyampaian dari Putri dari kelompok satu ini sudah sangat jelas, singkat, padat, dan PPT-nya itu ini bagus ya, bagus sekali PPT-nya untuk pemilihan background dan jenis font yang digunakan. Ini nyaman di mata ya, dan ukurannya juga nyaman di mata, kombinasi warnanya juga. Kemudian saya tidak melihat adanya typo. Ini sesuai ya, saya tidak temui typo. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalau Anda ingin tahu ya, hal-hal seperti inilah yang nanti ketika Anda maju ujian sidang dan ketika Anda presentasi di suatu instansi ya, misalkan pada saat Anda PKPA di rumah sakit ataupun dimanapun ya, ini yang hal-hal yang bikin nyaman seperti ini ya, ini membawa vibe positif ya. Jadi mood dari apa namanya audiens, di situ kan ada preseptor ya, pembimbing lapangan di rumah sakit ataupun di dimanapun Anda nanti PKPA, baik di industri, rumah sakit, puskesmas atau dimanapun. Nah ini moodnya udah baik, kalau moodnya udah baik itu mereka senang ya, mereka senang. Nah nanti baru masuk ke pertanyaan ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi apabila audiens ya, penguji itu melihat ya, PPT kita itu banyak sekali yang tipu, kemudian di tengah-tengah ada huruf kapitalnya, misalkan ada yang bikin takikardi, T-nya ini huruf besar, atau misalkan spasinya nggak pas, atau pokoknya salah lah, banyak salah-salah ya, tipu, kemudian ada kata yang nggak seharusnya, ini kan di bawah ya, kan kata depan. Nah, ini memang betul dipisah. Ada juga yang tidak kata depan dia pisah. Nah, hal-hal yang kayak gitu bikin mood dari audiens, mood dari penguji, preseptor itu sudah negatif duluan dia moodnya gitu ya. Ini rahasia ya saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi ini tetap dipertahankan seperti ini. Untuk yang lain ini dijadikan contoh ya.
untuk menyajikan makalah-makalah. Karena Anda kan dalam 1 tahun ke depan, insya Allah kan nanti akan maju sidang ya. Setelah sidang nanti akan PKPA. PKPA kan banyak apa namanya ini presentasi-presentasi tugas ya. Ini tetap nanti Anda pertahankan. Kemudian untuk apalagi saya kira cukup ya, cukup jelas tadi pembahasannya dan sistematis. Cuman satu satu lagi ya Putri dan kelompok satu. Kalau bisa ya, tadi kan screenshot dari jurnal ya. Coba lihat screenshot jurnalnya. Oke. Nah, ini perlu juga saya sampaikan kepada Anda. Ini udah bagus ini SSA ini ya. Nah, referensi jurnal yang Anda gunakan ya. Saran saya ini di screenshot yang orinya. Adapun translate eh, melalui tools yang Anda gunakan itu cukup di dapur aja ya. Cukup di dapur kita aja ya. Yang kita plating, yang kita sajikan itu screenshot dari jurnal aslinya ya. Gitu. Ini sedikit aja, sedikit masukan dari saya ya. Oke, gitu ya. Jadi ke depannya Baik, Ibu. iya, oke. Tampakkan juga nanti abstraknya gitu. Di abstrak tuh kan sudah tersaji semuanya. Jadi ini judulnya yang ori, kemudian nanti abstraknya. Abstraknya itu biasanya kan tulisannya kecil-kecil. Jadi Anda setting bagaimana bagusnya pas di layout itu kebaca ya. Baik, saya kira itu untuk kelompok satu kita beri eh, apresiasi, kita beri aplaus ya untuk kelompok satu. Terima kasih Putri dan juga rekan-rekan dari kelompok satu lainnya karena di sela-sela kegiatan KKN Anda bisa mengerjakan tugas dengan sangat baik. Baik, kemudian kita beralih ke kelompok dua. Siapa? Kelompok dua? Saya, Bu. Hafizatun Suwardia. Oke. Sebentar saya cari dulu. Oke, silakan disiapkan. Bentar ya, Bu. Itu Iya. ngecek. Coba nanti ya. Bu, ini Gimana? di ke Giza Roda tuh nggak, Bu? Kemana? Dialihkannya kemana? Hafizatun Suwardi ya. Masih tetap di Anda, co-hostnya, atau mau saya alihkan lagi? Ibu izin ke Giza Rodatul Jannah, Bu. Giza, iya sebentar ya. Giza Raudatul Jannah. G ya. Giza Raudatul. Oke. Ya, silakan Giza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan interaksi dari obat tolbutamin dengan dexamethasone. Di sini ada teman-teman saya, Aulia Dwi Utari, Tia Ayu Wulandari, Giza Rodatul Jannah, Hafizatun Suwardi, Marcel Maran Gabean, Nabila Aini, Nurlela, dan Sahira Yasmin. Tolbutamin adalah obat penghambat saluran kalium generasi pertama. Obat ini merupakan obat diabetes oral golongan sulfonilurea. Obat ini dapat digunakan dalam penanganan diabetes mellitus tipe 2 jika diet saja tidak efektif. Tolbutamid merangsang sekresi insulin oleh pankreas. Obat ini tidak digunakan secara rutin karena insiden efek samping yang lebih tinggi dibandingkan dengan sulfonilurea generasi kedua yang lebih baru seperti glibenclamid. Obat ini umumnya memiliki durasi kerja yang sangat pendek karena metabolismenya yang cepat sehingga aman untuk digunakan pada orang tua. Rumus kimianya C12H18 N2O3 dan S. Nama dagang orinase, tolbutol, rationon, artosin, molbenol, orbetik, dan tolamid. Dexamethasone merupakan obat kortikosteroid yang diresepkan sebagai obat semprot yang berguna untuk mengatasi rinitis alergi, alergi akibat serbuk bunga, atau juga diresepkan sebagai tetes mata untuk mengobati iritis, inflamasi iris, dan juga otitis eksterna, infeksi telinga bagian luar. Dexamethasone juga diberikan untuk bentuk tablet atau suntikan untuk mengobati asma dan berbagai penyakit inflamasi lainnya, dan mengurangi inflamasi otak sebagai akibat dari luka kepala, stroke, atau tumor otak. Dexamethasone juga disuntikkan untuk mengobati osteoartritis. Dexamethasone semprot dapat menyebabkan pendarahan pada hidung, dan tetes mata dapat menyebabkan iritasi pada mata. Rumus kimianya C22H29FO5. Nama dagangnya Decadron, Oradexon, Calmetason, Indexon, Lanadexon, Corsona, Heximer, Maxidex, Decoderm, Dextafen, Locidexon, Voldextam. Interaksi tolbutamid dengan dexamethasone dari drug ban sendiri, adanya resiko atau tingkatan keparahan hiperglikemia dapat meningkat bila dexamethasone dikombinasi dengan tolbutamid. Deskripsinya, obat yang dimaksud adalah kortikosteroid dan kortikosteroid meningkatkan konsentrasi gula darah. Obat yang terpengaruh adalah agen penurun glukosa darah. Pemberian obat-obat ini secara bersamaan dapat menyebabkan hilangnya kontrol glikemik karena efek antagonisnya. Dari drugs.com sendiri, deskripsinya, dexamethasone dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan mengurangi efektivitas tolbutamid dan obat diabetes lainnya. Pantau gula darah Anda dengan cermat. Anda mungkin memerlukan penyesuaian dosis obat diabetes Anda selama dan setelah penggunaan dengan dexamethasone. Anda tentang semua obat lain yang Anda gunakan, termasuk vitamin dan herbal. Jangan berhenti menggunakan obat apapun tanpa terlebih dahulu berbicara dengan dokter Anda. Dari Medscape dan WebMD itu tidak terjadi interaksi dari kedua obat di atas. Efek interaksi obat tolbutamin dengan dexamethasone. Interaksi antara dexamethasone kortikosteroid dan tolbutamid, obat antidiabetes golongan sulfonilurea, dapat menimbulkan efek farmakodinamik yang berlawan karena 1. Dexamethasone dapat meningkatkan kadar glukosa darah.
Dexamethasone bekerja meningkatkan gluconeogenesis dan resistensi insulin sehingga berpotensi menurunkan efektivitas tolbutamid dalam menurunkan kadar gula darah, menyebabkan hiperglikemia sehingga jika digunakan jangka panjang atau dalam dosis tinggi. 2. Tolbutamid berfungsi menurunkan glukosa darah. Jika dexamethasone mengganggu kerja tolbutamid, pasien berisiko mengalami kontrol gula darah yang buruk, kebutuhan penyesuaian dosis tolbutamid atau penggunaan insulin tambahan. Maaf sebelumnya, Gizarodatulzana sedang ada kendala jaringan. Baik, bisa digantikan semuanya. Oh ini, ulang lagi ya. Manajemen klinis. 1. Monitoring gula darah ketat. Pantau kadar gula darah lebih sering saat pasien menggunakan kedua obat ini secara bersamaan. Lakukan penyesuaian dosis tolbutamid jika perlu. 2. Pertimbangan terapi alternatif. Jika penggunaan dexamethasone tidak dapat dihindari, pertimbangan penggunaan antidiabetik dengan mekanisme berbeda atau insulin sementara. 3. Edukasi pasien. Informasikan pasien tentang kemungkinan kenaikan gula darah. Ajukan untuk memantau gejala hiperglikemia seperti sering haus, sering buang air kecil, dan kelelahan. 4. Durasi penggunaan steroid. Usahakan penggunaan dexamethasone sesingkat mungkin untuk meminimalkan gangguan kontrol glukos. Ini ada bukti jurnal yang kami gunakan. Di jurnal di sini, dia membahas tentang steroid yang bisa menyebabkan diabetes mellitus. Di sini dikatakan, diabetes mellitus yang diinduksi steroid dapat merupakan onset baru maupun suatu pemberat hiperglikemia pada pasien yang telah terdiagnosis DM sebelumnya. Dikatakan glikokortikoid dapat menurunkan sensitivitas insulin perifer, meningkatkan gluconeogenesis hati, sehingga memicu resistensi insulin pada tingkat metabolisme lipid dan jaringan adiposa, serta menghambat produksi dan sekresi insulin pankreas. Glukokortikoid memiliki risiko tertinggi untuk terjadinya hiperglikemia dan diabetes mellitus yang nyata. Sedangkan pada sulfonilurea bekerja menyebabkan pankreas memproduksi insulin dan membantu tubuh menggunakan insulin secara efisien. Efek antidiabetik yang menurunkan kadar glukosa darah ditentang oleh kortikosteroid dengan aktivitas glukokortikoid atau hiperglikemia. Dari jurnal lain ada contoh yang membuktikan bahwa tolbutamid dapat menyebabkan interaksi dengan dexamethasone karena di sini dia menjelaskan adanya interaksi dexamethasone dengan metformin dan glimepirid yang merupakan satu golongan, di mana dikatakan akan adanya kemungkinan interaksi obat. Di sini dalam Stokely Drug Interaction ke-8, interaksi yang paling umum dengan obat antidiabetik adalah yang mengakibatkan naik atau turunnya kadar glukosa darah sehingga mengganggu pengendalian diabetes. Hal ini mendukung kemungkinan adanya interaksi farmakodinamik yang mungkin terjadi karena efek berlawanan pada regulasi glukosa, di mana dexamethasone berpotensi mengurangi efektivitas
tolbutamid atau memperburuk hiperglikemia. Saat ini belum ada artikel yang menunjukkan interaksi tolbutamid dan dexamethasone secara langsung, namun mereka dapat memungkinkan terjadinya interaksi berdasarkan mekanisme kerjanya. Sekian presentasi dari kami. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ya bagi yang ingin bertanya. Baik, sementara menunggu temannya yang bertanya, saya komentari ya. Bagus ya. Dari tampilannya, dari penjelasannya cukup detail ya. Jadi ini adalah contoh interaksi farmakodinamik ya. Jadi antara tolbutamid dengan dexamethasone ya. Betul? Betul ya, Dek? Giza? Ibu, Presentasi? betul, Bu. Betul. Oke ya. Nah, jadi di sini tampak bedanya untuk interaksi farmakodinamik itu bisa diperkirakan berdasarkan mekanisme kerja satu obat ya. Berbeda dengan interaksi farmakokinetik ya. Biasanya kalau interaksi di berbagai fase farmakokinetik itu tidak bisa diekstrapolasikan. Artinya adalah bahwa ketika obat itu, meskipun obat itu dia berada dalam satu golongan yang sama ya, seperti ranitidin dan simetidin ya, itu belum tentu dia akan berinteraksi dengan obat yang sama, meskipun mereka berada dalam satu golongan yang sama, yaitu H2 blocker ya. Tapi kalau interaksi farmakodinamik ya, ini bisa diprediksikan ya, dia bisa diprediksikan. Jadi belum ada jurnal yang menerbitkan, yang mempublikasikan tentang interaksi tolbutamid dengan dexamethasone secara langsung. Tapi tadi ada satu jurnal, coba dilihatkan jurnalnya Dek, yang glukokortikoid ya, induksi glukokortikoid yang bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemia ya tadi ya jurnalnya. Nah, sebentar sebelumnya coba saya lihat ada satu tipe tadi sebelum jurnal satu tipe. Oke, sebelum ini. Iya, sebelumnya slide sebelumnya. Nah, ini efek ya. Efek itu pakai F ya, Dek. Nggak pakai V ya. Oke, ya. Nah, coba lihat jurnalnya Bu Vivi. Nah, ini bukti jurnal steroid induced diabetes mellitus ya. Nah, ini kan tadi sudah dipaparkan bagaimana mekanisme kerja dari agen glukokortikoid ini sehingga dia bisa menyebabkan kenaikan kadar glukosa darah ya. Jadi apa mekanismenya? Gluconeogenesis dan juga dia dapat menurunkan sensitivitas insulin. Benar? Benar ya? Benar, Bu. Benar ya. Jadi kan kita tahu, oh ternyata pemakaian agen glukokortikoid jangka panjang ya, salah satu contohnya adalah dexamethasone, kemudian yang lain ada metilprednisolon dan lain sebagainya. Nah itu pemakaian jangka panjang itu harus dimonitor kadar glukosa darah. Itu aja kalau untuk dia pemakaian tunggal ya. Nah, contoh interaksi ini umumnya terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus yang notabene mereka harus menggunakan obat anti diabetes seumur hidupnya ya. Tapi ya dia juga membutuhkan agen glukokortikoid. Ya, mungkin